Baiklah teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan perkuliahan daring kita. Dan pada kesempatan ini perkenankan saya untuk menjelaskan apa yang sudah Anda ringkas pekan lalu tentang 3 agama asli India. Sebelumnya teman-teman, marilah kita mulai perkuliahan kita pada hari ini dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah tadi perkuliahan kita mendatangkan manfaat dan menjadi amal soleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tentu pertama-tama saya harus ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah meresum 3 agama asli India yang sangat mewarnai, sangat membentuk apa yang belakangan disebut dengan agama Hindu atau Hinduisme. 3 agama itu tentu 1 agama Weda, 2 agama Brahmana, dan 3 agama Upanishad. Tentu selain 3 agama utama asli India ini, sebagaimana kita pelajari pekan lalu, banyak ajaran-ajaran suku, agama asli, agama suku, kemudian Sri Krishna juga, ajaran Sri Krishna, Dewi Kali, yang sama-sama menjadi bagian dari agama ini atau agama Hindu ini. Kawan semua, untuk penjelasan ini perkenalkan saya menampilkan slide. Oke. Slide tentang 3 agama asli India ini. Oke, sip. Bentar. Ini dia, teman-teman, slide tentang 3 agama asli India ini. Oke, ini dia. Baiklah. Oke, udah full screen. Nah, teman-teman semua, ini 3 agama asli India yang jadi tema besar pertemuan kita kemarin. Tentu 3 agama asli India itu 1 agama Weda, 2 agama Brahmana, dan 3 agama Upanishad. Dengan ajaran masing-masing ya, tentu menjadi bagian dari menyatu ke dalam apa yang disebut dengan agama Hindu atau Hinduisme ini. Konsep-konsep ajaran 3 agama India ini minimal ada beberapa konsep ini. Kalau di agama Weda ini ya, yang pertama ada ini yang pertama, agama Weda yang tertua, dan dari sinilah sejarah agama Hindu dinisbatkan ya teman-teman. Ada konsep ajaran atau inti-inti ajaran tentang yang pertama ini ada agama Weda, kemudian ada konsep dewa. Nah, sekarang kita sudah bisa melacak asal-usulnya ya. Jadi konsep dewa dan dewi dalam agama Hindu itu berasal atau diambil dari agama
agama Weda ini ya, agama Weda ini, agama tertua, dan inilah titik pijak historis sejarah kapan agama Hindu itu diasumsikan mulai ada dan berkembang dari agama Weda ini, sebagaimana sudah kita diskusikan. Kemudian ada konsep roh jahat juga dari agama Weda ini. Dan ada konsep korban. Oke. Kemudian ada konsep dosa. Ini yang menarik ya, ada konsep dosa. Apa makna dosa dalam agama Hindu ini? Samakan dengan agama lain. Kemudian ada konsep perta. Konsep perta ini yang keenam. Jadi ada 6 ya. Nah, itu agama Weda. Kemudian yang kedua ini agama Brahmana. Ada konsep, tentu kita Brahmana ini sebagai sumbernya. Dan ada konsep imam, pendeta, pemimpin agama. Dan ada konsep kasta. Dari sini teman-teman bisa melacak konsep kasta dalam agama Hindu itu berasal dari ini agama Brahmana ini ya, agama Brahmana ini. Dan ada konsep korban juga, seperti juga di dalam agama Weda tadi. Tentu pertanyaannya, apa persamaannya atau apa perbedaannya antara korban di dalam agama Weda dengan konsep korban dalam agama Brahmana. Sama tidak? Samanya di mana? Beda tidak? Bedanya di mana? Kemudian ada konsep asrama. Oke. Kemudian ada konsep dewa juga, seperti dalam agama Weda. Nah, tentu kita nanti akan lihat bagaimana dewa di sini di agama Weda dengan dewa dalam agama Brahmana ini. Oke, itu dia. Ada konsep dewa, puluhan dewa, 33 dewa, sekian dewa, ada 3 dewa. Oke. Nah, itu dari agama Brahmana. Ada 6 juga. Nah, sekarang ini ajaran-ajaran inti dari agama Upanishad. Ada konsep Brahman. Apa itu Brahman? Konsep apa? Oke, Brahman itu adalah konsep dewa tertinggi atau konsep ketuhanan yang tunggal, yang esa, yang tauhid. Nah, bagaimana hubungannya dengan dewa yang banyak? Ada Trimurti yang 3, ada 33, ada ribuan dan lain-lain. Nah, itu akan menjadi kajian di konsep ketuhanan ya nanti. Kemudian ada konsep Atman. Apa itu Atman? Apa itu Brahman? Bagaimana hubungannya? Kemudian ada konsep moksa, kaitannya dengan Atman tentu. Ada konsep reinkarnasi, lahiran kembali. Ada konsep samsara, ada konsep karma sebagai hukum perilaku. Nah, dari sini tampak bahwa agama Hindu pertama diambil dari utamanya diambil dari 3 agama asli India. Yang kedua, ada konsep yang sama tentang konsep di satu agama dengan agama asli ini, dan sama-sama diambil menjadi ajaran agama Hindu, seperti konsep dewa ini. Kemudian juga ada konsep korban, ini apa bedanya? Ya. Kemudian yang ketiga, quote in quote, kita sebagai pembelajar, peneliti dari luar, ada semacam quote in quote ya, kontradiksi antara konsep satu Tuhan dalam pribadi Brahman dengan konsep dewa yang banyak. Nah, nanti akan terjawab sewaktu kita diskusi tema per tema. Dan yang keempat, membuktikan bahwa betapa luasnya ajaran agama Hindu seperti yang kita pelajari di awal-awal. Dan yang kelima, menandakan bahwa memang tidak ada ajaran disepakati bersama yang menjadi standar agama Hindu secara sama gitu ya, secara plak dan lain-lain. Oke. Selanjutnya, kawan-kawan semua,
kita akan coba untuk menjelaskan agama Weda, agama Brahmana, dan agama Upanishad. Dan dari ajaran-ajaran ini saya akan buat gambarannya dalam satu picture gitu, dalam bentuk konsep map. Apa hubungan antara 6 ajaran ini dalam agama Weda jika dihubungkan dalam gambar? Begitu juga apa hubungan antara 6 ajaran inti ini dalam agama Brahmana jika digambarkan dalam satu muka gambar, tidak dalam narasi-narasi yang berlembar-lembar, sehingga kita punya gambaran utuh tentang agama Weda, tentang agama Brahmana dan agama Upanishad dalam sebuah peta pikiran atau konsep map. Ya, kalau peta pikiran mind map ya, tapi ini sebagai struktur ilmu, struktur yang berhubungan. Oke, itu dia ya. Kita akan lihat dalam sebuah gambar. Nah, yang pertama tentang agama Weda, dan ajaran-ajaran intinya tadi sudah, satu tentang kitab Weda, dewa, roh jahat, korban, dosa, dan reta. Bagaimana kawan-kawan sudah pelajari bahwa sumber ajaran agama Weda tentu adalah kitab Weda itu sendiri. Oke, kitab Weda dari kata Wid, dan itu akan kita diskusikan nanti yang lebih detail di tema tentang kitab suci ya, Sruti dan Smriti. Nah, apa yang bisa saya jelaskan pada kesempatan ini, Weda adalah satu-satunya dasar kehidupan orang Buddha pada zaman Weda, dan dari sinilah start historis atau historical time diambil yang memperkirakan kapan agama Hindu itu mulai ada, dari agama Weda ini. Oke, sebagaimana Anda ringkas, Weda dari kata Vid yang berarti mengetahui atau pengetahuan suci. Weda ini dipercaya sebagai wahyu dewa atau Tuhan yang diterima melalui para resi. So, dewa bagi para Weda, bagi para penganutnya dipercaya sebagai kekal, sebagai sanata dharma. Dan tentu Weda ini terdiri dari 4 bagian, ada Rig, ada Sama, ada Yajur, dan ada Atarta Veda. In detail, what are those? We are going to discuss in the next meeting. Oke. Nah, itu yang tentang Weda. Kemudian yang kedua tentang dewa. Ini dia tentang dewa ini. Dewa di agama Weda ini bersama roh jahat yang nomor 3 itu merupakan 2 golongan yang lebih tinggi dari manusia ya. Tapi hanya dewa ini bersifat baik, murah, dan berkenan menerima pujaan manusia. Dalam Rigveda, dewa-dewa dipersonifikasikan dengan kekuatan alam sebanyak 33, dewa-dewa bumi, langit, angkasa, dan bumi. Nah, kawan-kawan semua, tentang dewa juga nanti kita akan diskusikan ya. Nah, yang ketiga tentang roh jahat ini. Roh jahat adalah lawan dari dewa tentunya sebagai kekuatan baik. Weda kuno atau agama Weda percaya tentang roh jahat yang memiliki kuasa tertentu. Dewa yang roh jahat yang levelnya tinggi, dia bisa berkontestasi, dia bisa menjadi musuh para dewa. Sedangkan roh jahat yang lebih rendah tingkatannya tidak mampu berkontestasi dengan dewa. Mereka adalah yang disebut dengan raksasa kalau kita mungkin ya. Raksasa sebagai
pemakan mayat. Oke, dalam konsep agama Hindu, mayat-mayat yang tidak dibakar itu, kremasi, yang dikubur, akan dimakan oleh roh jahat yang levelnya di bawah dewa, habis dimakan gitu. Nah, roh jahat ini bisa dilawan melalui oleh manusia melalui pertolongan dewa. Jadi pertolongan dewa ini bisa melawan roh jahat melalui apa? Melalui korban ini. Nah, oke. Melalui korban ini. Nah, tentu korban di sini nanti akan kita pahami berbeda dengan korban yang ada dalam agama Brahmana sebagaimana asumsi tadi bahwa korban bisa digunakan untuk bersyukur kepada dewa dalam rangka misalnya melawan roh jahat ini. Nah, sekarang korban adalah pusat pemujaan zaman Weda kuno ya teman-teman semua. Seperti sudah Anda ringkas itu, korban ditujukan kepada dewa karenanya sebagai persembahan, sebagai permohonan sesuatu dan memuliakan leluhur, serta yang penting dalam konteks kaitannya dengan roh jahat ini untuk melindungi manusia dari gangguan roh jahat itu. Korban dipimpin oleh para dewa, para pendeta, karena dipercaya, karena para pendeta inilah yang dipercaya mampu mewujudkan keinginannya, mampu merayu dewa. Kemudian dosa, apa itu dosa dalam konsep agama Hindu? Dosa merupakan sesuatu yang menyalahi tata tertib kosmos, ya. Contoh dosa melahirkan kembar, nikah mendahului kakak, itu dosa dalam agama Hindu. Gimana dosa bisa dihapuskan? Dosa dihapuskan dengan ritus atau kurban. Nah, korban ini ya. Jadi dosa berkaitan dengan kurban. So, kurban itu berkaitan dengan ini, dengan dosa. Korban juga berkaitan dengan roh jahat. Karena itu tadi dikatakan korban merupakan pusat pemujaan dalam agama Weda kuno. Nah, begitulah dosa dalam agama ini. Kemudian yang keenam adalah ada konsep perta. Arta itu keseimbangan kosmos ya, tata tertib kosmos sebagai perwujudan dari daya kekuatan atau kekuasaan. Nah, reta, jika terjadi jika terjadi dosa, dosa ini menyebabkan reta, ketidak menyalahi reta gitu. Maka bagaimana reta ini bisa seimbang lagi, dosa ini bisa terhapus, dilakukan dengan korban lagi. So, argumen ini adalah argumen bahwa korban menempati posisi yang sangat strategis dalam ajaran agama Weda ini. Oke. Nah, kawan-kawan, tentu dari penjelasan ini kita bisa membuat peta, bisa menggambarkan bagaimana toh gambar jika beberapa lembar penjelasan tentang konsep-konsep ajaran agama Weda ini kita jelaskan dalam satu gambar peta. Oke, ada konsep tentang Weda, kitab Weda, ada dosa, ada reta, ada konsep korban, ada konsep roh jahat, ada konsep dewa. Tentu tadi karena korban dikatakan sebagai pusat dari segala kegiatan atau agama Weda, maka saya meletakkannya di tengah sesuai pemahaman saya. Oke. Nah, ada hubungan antara kitab Weda dengan korban, kemudian kitab Weda dengan dosa, kitab Weda dengan reta ini. Nah, apa hubungan antara kitab Weda dengan korban?
Dari teks itu kita bisa melihat bahwa kitab Weda mengajarkan korban. Di korban-korban yang dilaksanakan, ritual-ritual korban itu didasarkan pada kitab Weda ini. Nah, kemudian apa hubungan antara kitab Weda ini dengan dosa? Dari teks itu tergambar bahwa kitab Weda menolak dosa. Kemudian kitab Weda dengan reta, apa hubungannya? Kitab Weda menekankan reta, tata tertib kosmis. Ajaran-ajarannya menganjurkan hal seperti itu. Apa hubungan dosa dengan reta? Sebenarnya penjelasan tadi, dosa kebalikan dari reta. Reta itu misalnya reta itu kan tata tertib ya, tertib kosmos tadi. Oke, apa hubungannya korban dengan dosa? Dari teks tadi dan penjelasan singkat, korban itu bisa menghapus dosa. Jadi ketika seorang melakukan dosa tadi tidak reta, dosa kebalikan dari reta, tidak menjalani hidup sesuai tata tertib kosmos, sunatullah dalam bahasa Islam atau hukum alam dalam positivism. Ketika dosa dilakukan maka korban bisa menghapus dosa itu. Korban juga bisa mengembalikan reta ketika alam raya atau banyak orang, sebuah tempat lokasi yang melakukan dosa, ketidaktertiban kosmos, menyalahi hukum alam, maka dosa bisa mengembalikan reta itu. Nah, bagaimana hubungan antara korban dengan roh jahat? Dari teks tadi bisa digambarkan ya, korban itu menghindarkan, menjauhi roh jahat melalui para dewa kan tadi. Kemudian karena korban dilakukan oleh pendeta dan pendeta atau imam, dan imam atau pemimpin keagamaan pandita ya bisa merayu dewa, maka korban itu juga ada fungsi atau perannya dalam merayu, memaki dewa. Nah, apa hubungannya dewa dengan roh jahat? Tentu tadi dikatakan roh jahat yang levelnya tinggi menjadi musuh dari dewa, jadi saling bermusuhan ini. Bagaimana dewa dengan reta? Tata tertib kosmos. Nah, korban juga tadi kan untuk mengembalikan reta toh. Selain sebagai korban juga untuk mengembalikan reta yang dilakukan oleh para dewa, dan karenanya selain untuk menghindari dari roh jahat, dewa juga dengan korban yang dilakukan mampu menguasai, mengembalikan lagi reta. Apa hubungan roh jahat dengan dosa? Tentu roh jahat. Dosa itu inspirasi dari roh jahat. Sedangkan reta itu inspirasi dari dewa. Sama ya, seperti di ajaran agama lain ada konsep dewa, ada konsep malaikat ya, ada konsep roh jahat, ada konsep setan. Dalam Kristen ada konsep iblis ya. Nah, itu tentang hubungan 6 ajaran kalau digambarkan dalam sebuah gambar utuh menjadi struktur ilmu kita. Apakah teman-teman sama pemahamannya dengan apa yang saya simpulkan? Mungkin sama, mungkin berbeda ya. Oke. Nah, sekarang kita ke agama Brahmana. Oke. Untuk sekilas info bahwa agama Brahmana bukan agama yang terpisah sama sekali dari agama Weda, tapi merupakan kelanjutan dari perkembangan agama Weda selanjutnya. Ciri-ciri tertentu pada ajaran agama Brahmana ini sama dengan yang tadi, korban sangat diutamakan, tetapi apa bedanya dengan korban yang di agama Weda untuk mengembalikan reta ya, untuk memuja dewa. Golongan imam sangat berkuasa, keagamawan di sini berkuasa sekali karenanya agama Brahmana ya. Kemudian ada perkembangan asrama atau kasta, kemudian dewa-dewa perubahannya kayak mana. Kalau di agama Weda tadi, dewa itu sangat berkuasa, dia punya kuasa mengendalikan reta, mengendalikan alam. Kemudian munculnya kitab-kitab sustra atau Wedanga ya di sini. Nah, sebagaimana yang teman-teman sudah ringkas,
Jadi konsep ajarannya kita Brahmana, korban, imam, kasta, asrama, dan dewa. Ada dewa yang sama, itu konsep tentang korban dan konsep tentang dewa. Nah, bagaimana di agama Brahmana ini akan kita lihat di peta konsep yang sudah saya buat berdasarkan teks itu ya, berdasarkan teks itu. Oke. Pertama-tama, apa hubungannya Wedanga ini dengan Brahmana? Kemudian apa juga hubungannya Wedanga dengan korban ya? Kita sastra itu. Ya, Wedanga dari teks itu disebutkan merujuk kitab Brahmana. Dan Wedanga itu adalah teknis-teknis korban. Nah, dalam agama Brahmana, korban diatur teknisnya di Wedanga ini. Berapa jumlah hewan, kapan dilaksanakan, tahun berapa, bulan apa, jam berapa, malam atau siang. Itu teknis-teknis semacam itu diatur di Wedanga ini. Walaupun dia tetap merujuk ke kitab Brahmana ini. Nah, kawan-kawan, agamawan tadi sangat berkuasa. Ini yang disebut dengan kelas Brahmana ini ya. Nanti di kasta. Oke, kitab Brahmana mengatur korban. Tapi teknis-teknisnya sekali lagi ada di Wedanga tadi. Kemudian bagaimana hubungannya Brahmana dengan kitab Brahmana? Teman-teman masih ingat gimana hubungan itu sewaktu meringkas? Tentu karena Brahmana, kitab Brahmana itu disusun oleh golongan atau kasta ya, kelas Brahmana, maka ya disusun oleh, bagaimana implikasinya nanti di kasta ya, implikasinya di kasta. Nah, Brahmana di sini yang menguasai korban, yang melaksanakannya, yang menghitungnya dan lain-lain. Tidak ada korban dalam pelaksanaan korban, ritual korban, upacara korban dalam agama Brahmana yang dilaksanakan selain oleh Brahmana. Semua dilaksanakan oleh Brahmana, agamawan ini, karena Brahmana ini justru di sini dipercaya dalam agama Brahmana ini justru lebih tinggi dari dewa. Oke, lebih tinggi dari dewa. Karenanya dia bisa memagi. Bisa dewa memutuskan sesuatu sesuai dengan permintaan Brahmana. Begitu kepercayaannya. Oke. Nah, itu dia. Bagaimana hubungannya antara Brahmana dengan kasta? Tentu karena yang menyusun kitab Brahmana adalah golongan Brahmana ini, kasta sangat mengistimewakan Brahmana. Oke, Brahmana itu kan ada di level 1 ya di sistem kasta itu. Paling tinggi dia agamawan. Kasta berasal dari konsep purusa, dewa. Dari bagian tertentu menjadi kasta Brahmana, dari lengan purusa menjadi satria, dari bagian tertentu menjadi kasta Vaisya, dan dari kaki yang paling bawah terbentuklah kasta Sudra, dan itu akan kita diskusikan sewaktu diskusi tentang kasta. Oke. Nah, jelas ya, karena dewa bisa memenuhi apapun permintaan Brahmana, maka korban dilakukan dalam agama Brahmana untuk memaki, memaksa, merayu dewa sesuai dengan keinginan manusia. Brahmana sebagai pelaksananya. Oke. Kasta bukan creed. Kitab Brahmana mengkreat kasta ya, kembali itu. Nah, inilah teman-teman gambaran keutuhan dari agama Brahmana jika kita menggambarkannya dalam sebuah peta atau gambar ini. Oke, nah, ada tambahan bahwa dalam konsep agama ini Brahmana
Bahkan to some extent dipercaya lebih tinggi daripada dewa. Oke, sip. Itu dia. Apakah sama dengan pemahaman teman-teman? Syukur kalau sama, dan semoga teksnya kan sama ya. Oke, masih ada asrama. Oke, asrama. Kita Brahmana juga create asrama sebagai tahap kehidupan yang jadi 4 ya. Sebagai orang biasa, nanti sebagai petapa, dan terakhir sebagai petapa. Nah, kasta juga perkembangan dari asrama seperti di teks itu sebetulnya sebagai tambahan saja nih. Nah, agama terakhir yang ikut membentuk agama Hindu, agama asli India terakhir yang membentuk agama Hindu adalah agama Upanishad dengan ajaran-ajaran sama tadi ya, Brahman, Atman, Moksha, dan reinkarnasi, samsara, dan karma. Nah, sekilas teman-teman saya jelaskan dan teman-teman sudah meringkasnya bahwa Brahmanan itu berasal dari bahasa Brahman, artinya ilmu suci, kemudian doa, sakti, daya, dan kekuatan. Secara istilah, Brahman adalah asas pertama atau roh alam semesta, kemudian sebab akibatnya dunia, kemudian juga realitas tertinggi dalam bahasa agama Barat, God ya, Tuhan, ilah kalau bahasa Timur Tengah. Karena itu Brahman adalah realitas tertinggi, dewa para dewa, dewa tertinggi, Tuhan segala, Tuhan kecil. T besar Tuhan, T tidak kapital. Artinya walaupun orang Hindu percaya banyak dewa, tapi mereka percaya dewa tertinggi, realitas tertinggi, Tuhan tertinggi, dewa tertinggi yang disebut dengan Brahman ini. Nah, sedangkan Atman, apa dia? Atman adalah berarti nafas, jiwa, dan pribadi. Secara istilah, Atman adalah pusat segala fungsi jasmani dan rohani. Ya. Kemudian Atman adalah juga hakikat manusia, subjek yang terus ada, asa hidup manusia. Atman adalah jiwa yang telah mencapai pengetahuan sejati sehingga Brahman dapat imanen dalam diri. Gampangannya Atman ini dalam konsep tasawuf misalnya nafsul mutmainah. Nafsul mutmainah, jiwa yang bersih, yang Brahman pun bisa imanen dalam seseorang yang jiwanya sudah Atman, nafasnya, jiwanya sudah Atman. Oke. Kemudian tentang reinkarnasi. Oke. Tentang moksha dulu ya, tentang moksha. Moksha adalah ya hampir mirip dengan nirvana dalam agama Buddha, tetapi Buddha tidak percaya jiwa kan? Saya tidak percaya jiwa. Maka moksha itu adalah kelepasan dari karma, samsara, reinkarnasi, dan karma. Oke, orang yang sudah mencapai moksha bebas dari reinkarnasi, bebas dari samsara, bebas dari ini, bebas dari karma, hukum perilaku. Siapa yang demikian yang bisa mencapai moksha ini adalah ini, yang Atman ini. Dia tidak akan, nafsul mutmainah atau Atman akan terbebas dari reinkarnasi yang ini, terbebas dari samsara, terbebas juga dari karma. Jadi gitu, clear ya teman-teman. Itu moksha. Reinkarnasi adalah hubungannya juga dengan karma ya sebetulnya, bahwa manusia menanggung karmanya sendiri. Nah ini dia, manusia menanggung karmanya sendiri. Ini kelahiran kembali intinya. Orang yang karmanya baik maka dia akan terlahir sebagai manusia yang baik.
Orang yang jahat, karmanya jahat, dia akan mengalami reinkarnasi sebagai manusia jahat. Oke. Kenapa reinkarnasi ini diperlukan dalam agama Hindu? Dipercaya karena reinkarnasi itu sebagai tebusan karma atau kejahatan. Oke. Perlu itu reinkarnasi. Konsep pahala ya dalam agama lain. Nah, Atman itu, kalau Atman ini sudah dilepas dari reinkarnasi, lepas dari samsara, sudah mencapai moksha. Jadi reinkarnasi itu adalah kesempatan seorang untuk memperbaiki karmanya lah gitu. Kalau kehidupan ini buruk, maka dia dalam kehidupan buruk dia harus membuat karma baik agar terlahir kembali dalam manusia baik, bahkan bisa mencapai moksha. Dan moksha itu tidak hanya di dunia tapi bisa mencapai level non materi, masuk ke alam dewa dan bahkan bisa mencapai dewa. Nah, samsara adalah sama dengan reinkarnasi, yang mirip adalah ajaran perputaran kelahiran tanpa putus, hidup mati, hidup mati, hidup mati. Nah, samsara juga sama ditentukan oleh konsep karma ini ya, ada hubungannya nih antara keduanya ini. Oke. Nah, keadaan di samsara, di putaran kelahiran ini ditentukan oleh karma seseorang. Kecuali yang Atman tadi ya, yang sudah membebas itu. Oke, samsara terhindarkan dengan moksha jiwa Atman dan menghapus segala keinginan. Nah, teman-teman semua, bagaimana hubungan karma ya, karma belum dijelaskan. Bagaimana hubungan antara ini? Dan karma secara bahasa adalah perbuatan. Karma berakar dari reta juga di agama Weda tadi, bahwa karma itu hukum perilaku, nasib manusia ditentukan karmanya sendiri. Baik karmanya akan terlahir baik, kalau jahat karmanya dia akan terlahir jahat. Oke. Nah, bagaimana hubungan keenam ajaran ini jika kita gambarkan dalam satu peta, satu gambar, teman-teman semua? Oke. Nah, apa hubungan Brahman dengan Atman? Oke. Atman dapat menyatu dengan Tuhan, dengan Brahman. Atman dapat menyatu dengan Brahman, kemudian Brahman dapat menyatu pada jiwa seorang yang sudah Brahman bisa imanen dalam seseorang yang jiwanya sudah Atman. Jadi antara tahalli tajali itu ya, antara wahdatul wujud sama hulul. Oke, nah moksha syaratnya harus sudah Atman, sudah terlepas dari nafsu duniawi, terlepas dari dosa dan lain-lain. Itu akan kita pelajari sewaktu diskusi tentang moksha. Apa hubungan samsara dengan moksha dengan samsara? Karena panahnya ke bawah. Moksha itu membebaskan samsara. Seorang yang sudah mencapai moksha tidak akan mengalami perputaran kelahiran. Kemudian Atman bebas dari reinkarnasi, juga tidak akan seorang Atman terlahir kembali ya. Bahkan bisa jadi ke alam dewa. Atman juga bebas dari karma. Ini karma dengan Atman itu hubungannya erat sekali ya. Kalau seorang sudah Atman, maka dia tidak akan mengalami reinkarnasi. Seorang yang karmanya buruk, dia akan mengalami samsara. Moksha membebaskan reinkarnasi, moksha membebaskan samsara, moksha membebaskan dari karma. Apa hubungan reinkarnasi dengan karma? Karma menentukan reinkarnasi seseorang, menentukan samsara seseorang, juga reinkarnasi sama-sama menentukan samsara seseorang. So, teman-teman, ini keutuhan ringkasan dari materi 3 agama besar India, dan ini yang terakhir adalah agama Upanishad. Brahman ini bedakan ya antara Brahman, Brahma, dan Brahmana tadi. Jadi ada 3 istilah. Kalau Brahman itu dewa tertinggi, Tuhan yang Maha Esa lah dalam bahasa kita. Kalau Brahmana tadi adalah kelas
kasta ya, kelas elit di stratifikasi sosial masyarakat Hindu. Kalau Brahmana tadi. Kalau Brahma, kita akan diskusikan suatu diskusi tentang Trimurti. Oke teman-teman, demikian penjelasan saya untuk perkuliahan hari ini tentang 3 agama asli India yang ikut membentuk agama Hindu, atau yang ajaran-ajarannya menjadi bagian atau diambil menjadi bagian dari ajaran-ajaran inti agama Hindu. So kita bisa melihat banyaknya ajaran yang ada dalam agama Hindu dikatakan sebagai salah satu kesulitan mempelajari agama Hindu. Luas, tidak ada yang dipegangi bersama kesepakatan, karena memang sebagian diambil dari agama Brahmana, sebagian diambil dari agama Weda, sebagian diambil dari agama Upanishad yang kadang-kadang pertama overlap ya, ada 2 konsep yang sama di 3 agama itu yang sama-sama diambil dalam agama Hindu. Yang kedua terkesan bertentangan antara konsep Brahman ini misalnya dengan konsep banyak dewa tadi di agama Weda dan agama Brahmana, termasuk yang ketiga konsep dewa yang berbeda dalam agama Weda dan agama Brahmana. Dalam agama Weda dewa sangat berkuasa, dia bisa menguasai reta, bisa mengalahkan roh jahat. Tetapi dalam agama Brahmana dewa lebih rendah daripada kasta Brahmana atau kelas Brahmana, karena dewa bisa mematuhi, bisa memenuhi semua keinginan para agamawan yang disebut Brahmana ini, sehingga korban pun otomatis hanya bisa dilaksanakan dengan aturan-aturan dan pelaksana-pelaksana dari kaum Brahmana ini. Oke teman-teman, demikian yang bisa dijelaskan untuk pertemuan kali ini. Oke, semoga memberi penjelasan lebih kuat, lebih terstruktur dengan 3 gambar hubungan antar ajaran, baik dalam agama Weda, agama Brahmana, dan agama Upanishad. Terima kasih. Marilah kita tutup perkuliahan ini dengan bersama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.